Gimana ringkas banget sama detail banget dijelasin sama ustadz-ustadz di sini. Jadi mudah dipelajarin gitu ya. Biasa. Semua gurunya pun kita ambil di luar, Ustaz. Jadi guru memang benar-benar guru khusus ya. Yang memang mereka punya kompetensi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah hari ini Ana udah nyampe di PTQ Makkah Cianjur. PTQ itu Pesantren Tahfidz Quran Makkah Cianjur. Kita nanti akan lihat-lihat sekeliling pesantren Tahfidz Quran, sekaligus nanti akan ngobrol dengan Ustadz Anwar Aziz sebagai mudir atau kepala sekolah dari pesantren ini ya, terkait program-program ataupun penerimaan peserta didik baru. Oke, kalau kita lihat ini di sini masjid. Masjidnya cukup ini muat untuk, karena di sini memang kelasnya terbatas, jadi ini insya Allah muat untuk 90 santri gitu ya, beserta manajemen gitu ya. Nah ini area, ini lapangan, ada bisa buat futsal, kemudian bisa bulu tangkis juga ya. Kita mau lihat bangunan. Jadi alhamdulillah bangunan pesantren ini baru, dan di depannya ini ada sedikit taman-taman, cukup sejuk, adem gitu ya. Bangunannya masih baru dan sangat kokoh, alhamdulillah ini ya. Ini jadi atas itu asrama, kemudian di sini kelas-kelas. Nanti kita akan lihat di atas ini ada aula dan sebelah sana asrama. Kemudian di bawah asrama itu ada kamar mandi. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, mari kita lihat ke kelas dulu ya. Sedang belajar. Kita akan melihat salah satu kelas. Oke, ini kelas 9 ya. Assalamualaikum. Oh iya nih. Nih pemirsa ya Bunda, mohon maaf ya, permisi ya. Ustadz, ini kita melihat, ini lagi belajar apa nih? Muhadasah, bahasa Arab ya berarti ya. Muhadasah. Oke, teman-teman, ini ada satu kelas berapa? Ini ada Ustadz nih, Ustadz Anto. Satu kelas berapa santri, Ustadz? 25. Ya, kelihatannya semuanya ini ceria-ceria nih, luar biasa ya. Kelas berapa? 9. Kelas 9. Semuanya senang? Alhamdulillah. Senang karena mau lulus apa gimana nih? Semuanya betah di sini? Betah, ya, kerasan betah ya. Ini sekarang belajar bahasa Arab nih. Ada yang bisa praktek muhadasah nggak, Ustadz? Boleh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Wafi, masmuk. Ismi Habibi. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka ant? Alhamdulillah bi khair. Mata tastayqiz? Astayqidu indal fajr. Aina tusalli al-fajr? Usalli fajr fi masjid. Hal tanamu ba'da salah? La anamu ba'da salah. Mata tadhhabu ila al-madrasah? Adhabu sa'ata sabi'a. Hal tadhhabu bis sayyarah? La adhabu bil hafilah. Oke, baik. Ayah Bunda, tadi kita sudah melihat bagaimana santri PTQ Makkah ini sedikit menunjukkan kebolehan dia untuk muhadasah ya, bahasa Arab di pelajaran muhadasah. Jadi udah dipraktekkan ya sama dua santri ini. Kita akan melihat salah satu orang, saya akan tunjuk untuk baca Al-Quran. Sudah rata-rata berapa juz? Atau yang paling banyak? 11. Oh, 11 juz. Sama namanya? Siapa nama antum? Lupa. Zakir bukan? Zakir. Tapi yang paling dekat ini aja. Oke, assalamualaikum. Nama antum siapa? Gibran. Gibran. Raka Buming. Namanya Gibran. Gibran, katanya mau baca Quran ya. Hafalan Al-Quran surat apa nih? Surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat berapa sampai berapa? Perkiraan ayatnya hafal nggak? Ngapal. Oke, mau baca surat Al-Maidah ya, silakan dimulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Iya, oke, luar biasa tadi ya. Baca surat Al-Maidah gitu ya, tentang, kalau nggak salah dia tentang masalah wudhu ya. Perintah wudhu, kalau sebelum sholat diperintahkan untuk berwudhu, bersuci terlebih dahulu. Oke, baik, pemirsa, ayah bunda, ini luar biasa nih santri-santri dari PTQ Mekah. Walaupun waktunya cuma sedikit kita nih, nggak bisa sama antum, pengennya mah banyak yang unjuk gigi ya, atau tampil misalkan kayak tadi sebagian teman udah yang baca Quran, Gibran luar biasa ya, bacaannya bagus gitu. Jadi ayah bunda, dan di sini masih menerima penerimaan ya peserta didik baru. Jadi untuk tahun ini sudah mulai dibuka. Bahkan nanti kita akan ngobrol sama Ustadz Anwar bagaimana prosedur ataupun program-program daripada PPDB yang ada. Oke, baik, ayah bunda, sekarang ana di bawah terik matahari nih, tapi nggak apa-apa, ini anak-anak baru selesai belajar di siang hari ini, mau istirahat dulu kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah, sekarang saya bersama salah satu santri, kita akan tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Nama antum? Nama anak Faizan Akila Purnama. Faizan Akila Purnama, luar biasa ini Faizan. Kita akan tanya-tanya ayah bunda pemirsa. Kelas berapa sekarang Faizan? Sekarang anak kelas 9. Kelas 9. Ya, kelas 9 berarti kelas 3 SMP ya, kelas 9. Yes. Oke, baik Faizan, ini kan antum sudah kelas 9 nih, mau 3 tahun belajar di sini. Yang antum rasakan selama di pondok PTQ Makkah ini gimana? Ya, alhamdulillah Ustaz, betah, nyaman juga Ustaz, sama udara sejuknya Ustaz. Nyaman, betah. Iya, betah. Kenapa antum betah? Teman-teman antum? Ya, dari teman-teman juga baik, Ustaz-ustaznya juga baik, baik semuanya, segalanya baik. Semuanya baik, luar biasa. Teman-teman nggak ada yang nakal gitu ya? Nggak ada. Nggak ada yang sering jahilin antum nggak? Insya Allah nggak ada. Oke, baik, antum betah. Antum asal dari mana asal? Asal anak dari Cianjur Ustaz. Masih Cianjur. Jadi bukan karena betah karena antum asli Cianjur, Bukan. enggak. Tapi memang suasana pondok, Iya Ustaz, enak. suasana pondok enak ya. Oke, baik. Baik, sekarang antum kan udah kelas 3 nih. Yang antum selain betah karena teman-teman baik, kemudian ustadznya baik, yang dari pondok ini misalkan di sisi pelajaran, yang antum sukai dari sisi apanya tuh? Dari tahfiz Ustaz. Tahfidz, Iya. antum suka tahfidznya. Tahfidznya. Kenapa tuh? Masya Allah Ustaz. Gimana Ustaz? Susah dijelasin, susah. Ya. Gitu Ustaz. Oke. Coba antum bisa jelaskan bisa antum. Ya, tahfiz ini gak terlalu ditentukan pada target, sebisa mungkin meskipun targetnya satu bulan atau satu tahap itu 1 juz atau 2 juz, tapi kita nggak ditekanin banget, sebisa mungkin kita bisanya segitu, ya udah segitu. Oh, jadi antum Iya. nggak ustadz-ustadz di sini itu nggak menekankan dengan keras kalau antum nggak dapat target dimarahin nggak, tapi dimotivasi terus. Dimotivasi terus. Sehingga tapi justru jangan begitu malah dapat targetnya, Iya, dapat malah dapat target. kejar. Sekarang antum udah berapa? Udah 9 sama 10. 9 juz malah 10 juz. Oh, luar biasa. Itu 9 juz, 10 juz dari hafal Quran itu nggak gampang. Itu butuh perjuangan. Jadi antum enjoy ngejalaninnya. Enjoy. Selain hafal Quran, antum apa yang antum udah dapat, contohnya misalkan, atau antum bisa ceritakan deh, antum dapetin di sini apa sih gitu ya? Selain hafal Quran. Selain hafal Quran mungkin program bahasa Arabnya di sini. Bahasa Arab dapat. Iya, bahasa Arab, insya Allah. Terus kayak kalau Al-Quran, antum makna Al-Quran Nah, ya, pelajarin juga. dipelajarin juga Ustaz, di sini kayak KD gitu, kata dasar mufradat Al-Quran, juz 1, juz 2 sampai juz 30. Yang baru dihafal itu sampai juz 4 sekarang. Baru 4. Mufradat itu berarti kosakata ya? Iya, kosakata. Kosakata Al-Quran luar biasa. Jadi kalau misalkan antum baca Al-Quran, kalau yang antum mufradat sudah hafal, kan sekian banyak nih mufradat, pasti udah nggak kehitung nih, banyak lah gitu ya. Antum berarti kalau baca Al-Quran, antum tahu dong maknanya biasanya. Ya, nggak semuanya perkata doang. Tapi tahu. Tahu insya Allah. Tahu gitu ya. Maksudnya ya kan belum belajar semuanya kan. Ya artinya sebagian besar atau banyak sudah tahu ya berkata-berkata dari Al-Quran itu.
Oke, terus kemudian kalau pelajaran yang lain kayak fikih, terus kemudian akidahnya itu ada di sini. Ada Ustaz. Ada fikih Ustaz di sini. Fikih mengkaji fikih goyah Ustaz. Ringkasan di balik ringkasan. Di situ gimana ringkas banget sama detail banget dijelasin sama ustaz-ustaz di sini. Jadi mudah dipelajarin gitu ya. Akidah juga dapat gitu ya. Terus kemudian intinya mah ilmu agama. Kemudian kalau pelajaran dinas ada belajarin juga. Pelajaran bahasa Inggris, IPA, Indonesia, matematika, sama yang lainnya. Semua ada. Oh, berarti lengkap ini Ayah Bunda. Nah, ini pesantrennya kita di PTQ Mekah. Ini salah satu dari santri PTQ Mekah ini, Faizan, sudah menceritakan sedikit banyak tentang pengalamannya dia. Alhamdulillah betah ya, mudah-mudahan nanti sampai selesai ya. Nanti udah lulus, mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi. Kalau mau di pesantren milik Al Huda berarti harus ke Bogor ya. Soalnya di sini belum ada SMA-nya. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada. Amin. Ya mungkin generasi adik-adik antum ya. Oke, terima kasih Faizan. Ya selamat istirahat dan sholat zuhur. Ya Bunda, ini sekarang Ana ada di masjid. Masjidnya memang kecil, tapi ini sholat cukup untuk menampung 3 kelas di PTQ Mekah ini, dan kita lihat santri-santri mulai masuk ke masjid untuk bersiap sholat zuhur berjamaah. Ya, ini insya Allah sebentar lagi. Ini berarti luar biasa, mereka terjaga untuk sholat berjamaah. Ya, bahkan setiap waktu sholat wajib mereka dipastikan berjamaah di masjid ini. Oke, baik pemirsa, Ayah Bunda, alhamdulillah tadi kita sudah sedikit melihat dari di lapangan, kemudian melihat kelas ya, masuk kelas ke sekolah dan ketemu siswa. Alhamdulillah mereka sudah unjuk gigi ya, tadi sudah melihat sebagiannya. Nah, ini gedung-gedungnya ini, alhamdulillah. Terus kemudian ke arah sini, nanti kita lihat ke hamam. Dan sekarang alhamdulillah Ana akan ditemanin oleh Ustadz Anwar Aziz, SPDI. Beliau adalah mudir ataupun kepala sekolah dari pesantren Tahfidz Quran Makkah Cianjur. Saya akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Lancar semuanya ya. Alhamdulillah lancar. Oke Ustadz, ini saya mau izin jalan-jalan dan iya, ditemenin sama antum, sekaligus nanti kita mau ngobrol-ngobrol ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, ini udah mulai buka pendaftaran. Alhamdulillah untuk tahun ajaran 2025 dan 2026 kita sudah mulai sejak bulan Oktober ya kalau nggak salah. Kita sudah mulai start itu ya. Oh, ini bahkan bulan September maaf, ya? September kita sudah mulai start, sudah mulai pembukaan, dan alhamdulillah kita karena sudah mengadakan tes ya. Oh, berarti tes udah gelombang pertama. Udah berjalan kurang lebih 1 bulan lebih sedikit ya. Iya, karena itu udah masuk Oktober nih. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, udah berapa orang yang tes? Kemarin dari hasil tes kita baru bisa meluluskan 4 orang. 4 orang. Iya, tapi masih terus berjalan. Iya, terus berjalan. Sampai bulan apa nih pendaftaran? Kita rencana maksimal sampai Desember, Ustaz. Desember ya. Sampai Desember ya, kita terakhir. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Desember mudah-mudahan tutup ya. Iya. Mudah-mudahan lengkap nih. Memang kita programnya sampai Desember kita dibuka pendaftaran ini ya. Berapa kuota? Insya Allah untuk tahun ajaran sekarang ini kita akan menyiapkan untuk 30 santri, Ustaz. 30 santri. Ya. Berarti masih banyak peluang nih Ayah Bunda ya. Oke, Ustaz, sambil ini kalau misalkan kita sambil jalannya sambil ke atas ya. Sambil ngobrol. Oke, kalau tadi ini kelas-kelasnya, kita lihat ini bagian yang dilepas ya sendalnya. Oh ya. Iya. Bagian yang terpenting juga untuk pondok pesantren itu kan biasanya kamar mandinya ya, misalnya hamamnya ya. Iya. Kita lihat apakah mencukupi dan apakah bagus gitu kan. Ini Ya, oke. Ini Mat. Rahmat, nah ini kamar mandinya ini apa namanya? Kamar mandi luar biasa. Kamar mandinya. Kamar mandinya juga luasnya cukup lumayan, Iya. jadi nggak kecil sempit gitu ya. Iya. Ini rata-rata seperti ini berarti semuanya Iya, ada 1, 2, ada 13, Ustaz. 13 semuanya 13 ya? pintu di sini. 13 kamar mandi. Ya, ini berarti sangat memadai, cukup ini ya. Ya. Airnya jernih. Dan tadi Ana ngerasain
sejuk banget gitu ya. Iya. Karena ini airnya memang dari sumber mata air tadi ya. Mata Jadi air kita ya, memang oke, iya. bikin sumur bor dan memang karena tekstur tanah dan kondisi daerah pegunungan, Iya. jadi airnya jernih. Jernih dan ya, sejuk, bagus. Ya. enak, Ini segar. termasuk di atas ya? Betul, Anda di lihat. atas. Tadi misalnya kita juga kan dari bawah ya. Betul. Perasaan itu jalan naik gitu ya. Iya, betul, Ustaz. Tapi jalannya itu apa namanya? Jalannya sudah bagus ya Ustaz ya. Alhamdulillah, sudah bagus. Anda lihat tadi nggak ada yang lubang-lubang Nggak gitu ya, ada, nggak iya. ada yang rusak-rusak. Ini udah Iya. luar biasa. Jadi enak banget aksesnya gitu ya. Ya. Enggak sulit, insya Allah. Ya, oke kita lihat ke atas ya. Iya, Ustaz ya. Ustaz, di atas. Nah, ini kita mau naik ke atas nih. Oke, ini. Ayo sambil di atas ini. Ini berarti kita ke asrama ya Ustaz Iya, ya? ke asrama. Asrama santri di lantai 2. Oke. Ya. Wah, ini kita yang sebelah sini dulu. Iya. Oh, Pak Ustadz ini masih sedikit karena waktu itu Iya. sempat kelas 8 atau iya. 2 tahun yang lalu nggak nerima ya? Betul sekali. Kita sempat off nggak nerima santri dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali Udah aktif. nerima lagi ya, aktif Sudah lagi. nerima lagi, ya. Dan di tahun ini khususnya udah mulai buka tadi Betul, udah betul. mulai 4 orang yang 4 orang sudah yang kita sudah masuk. Ya udah masuk. Ada ya, yang sudah jelas, ya. diterima. Kemudian berarti masih buka lagi yang lain. Oke Ustadz. Kalau di PTQ Makkah ini Ustadz ya. Iya. Program unggulan dari PTQ Makkah ini apa Ustadz? Bisa dijelaskan ke Iya, baik. pemirsa? Kan misalnya? sebetulnya kita ini sekolah Quran saja. Iya. Sekolah Quran yang dimana ada beberapa kurikulumnya juga. Iya. Dan juga termasuk kepada program unggulan. Kita ada berawal dari pelajaran tahsinnya, kemudian tajwid, kemudian kita masuk kepada makhraj juga, Iya. dan ada materi ataupun pelajaran tentang tahfidz, Ustaz. Tahfidz Quran, Iya, penghafalan betul. Quran ya. Karena memang sekolah ini salah satu program yang memang kita unggulkan adalah tahfidznya. Tahfidz Quran. Ya, tahfidz Quran, iya. Ya, Kita ya, di ya. situ terus anak-anak ini kita upayakan, kita dorong agar mereka betul-betul fokus dan memang berhasil gitu ya. Iya, iya, iya. Bisa menghafal beberapa surat yang mungkin nantinya bisa memberikan manfaat lah buat Iya, iya. dia dan juga buat kedua orang Iya. tuanya. Kalau target paling minim gitu ya di PTQ Makkah ini Iya. berapa juz Ustaz untuk Kalau kelas untuk di sekolah kita ini targetnya di angka 20 Ustaz. 20 juz kita nih. 20 juz Iya, ya. 20 juz. Anak-anak ini selama 3 tahun dia harus bisa minimal dapat menyelesaikan 20 juz. Mudah-mudahan tercapai ya. mudah-mudahan Iya, tercapai, Ustaz, luar iya. biasa. Oke Ustaz. Terus kemudian selain tahfidz, kalau tahfidz kan menghafal, kemudian kayak tahsin, tajwid itu memang saya rasa ya yang saya tahu itu di sekolah-sekolah lain, maksudnya di pesantren-pesantren lain, itu pun biasanya pasti ada. Biasanya Iya, kalau betul, sekolah betul. pesantren tahfidz Quran atau sekolah tahfidz Quran biasanya ada juga nih tahsin, kemudian tajwid dan juga tahfidznya, menghafalnya karena memang Fokus pesantren ya. tahfidz Quran. Quran, Nah, betul. adapun di Makkah ini barangkali ada yang istimewa lebih daripada itu gitu. Oh, iya. Baik, Kalau itu kan banyak di mana-mana Iya, gitu ya, iya. Pak Ustadz. Ya. Memang di sekolah kita ini ataupun di pesantren Mekah ini selain tahfidz Quran yang Iya. memang menjadi branding kita ini, Iya. juga anak-anak kita bekalin saat dengan ilmu lainnya. Misalkan ya yang Iya. kita di sini pelajari pertama anak kita ajarin sejak awal nahwu sorof. Nahwu sorof atau bahasa Arab lah ya, Bahasa Arab bahasa berarti. dasar. Nahwu sorof, kemudian juga kita adakan pelatihan baca kitab kuning juga. Kemudian juga di sini ada anak dilatih untuk berbicara bahasa muhadasah Arab, ya. muhadasah. Iya, iya. Kita di sini ada program Yaumul Lughoh itu dalam sepekan tuh 3 hari Sat. 3 hari Yaumul Lughoh. Iya, wajib Di anak berbahasa Arab. hari-hari program itu berarti wajib berbahasa Wajib Arab. berbahasa Arab. Alhamdulillah. Ini sudah berjalan dan setiap akhir pekan kita adakan murojaah untuk produk yang selama sepekan kita berikan. Kan selama murojaah lagi. setiap
hari itu kita berikan 5 atau kan 10. Iya, iya. Nanti di hari Ahad Iya. kita ulang tuh semua kosakata yang udah kita berikan. Iya, iya, Gitu iya. kan ya. Dan ini cukup berdampak sekali, Berdampak, sangat ya. berdampak sekali gitu kan ya. Mereka jadi terbiasa berbicara bahasa Arab, kemudian mereka pun juga terbiasa baca kitab. Kemudian ketika kita coba nih apa namanya untuk pernah itu tampil di sebuah event gitu kan ya, di sekolah lain kita diundang. Iya. Dan alhamdulillah dapat apresiasi yang bagus lah dari beberapa apa namanya teman juga Iya. sekolah yang bersangkutan. Memang kita brandingnya selain juga tahfidz juga berbahasa Arab Ustaz, sekolah luar ini. biasa. Oke, Pak Ustadz, kita sambil lihat-lihat asrama yang lain. Ini asrama 1 ya. Kita lihat asrama yang ini. Oh, ini padat, cukup tapi rapi, masya Allah, Pak Ustadz. Ya, ini teman-teman dari asrama yang lainnya. Jadi kalau kita lihat cukup merapi ya, enak dilihatnya. Anak-anak kelihatannya betah. Iya. Kalau saya di sini pasti betah nih. Insya Allah, Pak Ustadz, sini Pak Ustadz. Iya. Nah, jadi kita lanjutkan ya obrolan kita. Kalau tadi kan ada nahwu shorof misalkan bahasa Arab gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Selain itu kan, kalau misalkan mereka itu kan menghafal Al-Quran, kalau maknanya mereka ini nggak, mereka tahu nggak Ustaz? Betul-betul. Kalau untuk mana-mana Al-Quran barangkali. Baik Ustaz. Jadi kan menjadi istimewa barangkali. Iya, memang salah satu materi yang kita ajarkan di sini ialah memahami Quran ya, memahami Al-Quran. Makani Ya, Quran. kemudian juga ada memahami kosakata dalam Al-Quran. Setiap kalimat, step ini kita ajarkan ke mereka untuk menghafal terjemahannya, terutama gitu kan ya, sehingga mereka selain juga menghafal Quran, juga mereka bisa memahami, memahami artinya. Ini pernah kita coba Ustadz. Ya. Kita kan ada tes tasmiyah untuk melihat mungkin anak ketika dia punya hafalan Quran. Ya. Nah, ketika mereka ada yang lupa, ketika satu ayat lupa nih. Nah, kita pancing bukan dengan ayat berikutnya, bukan. Kita pancing terjemahannya. Ustaz. Terjemahannya. Dia bisa melanjutkan. Luar biasa Masya itu. Allah. Ya. Itu salah satu hikmah. Iya, betul. Yang belajar ma'ani Quran. Jadi Betul sekali. Jadi juga kaget gitu ketika saya coba, ini anak nih kayak berhenti nih, mungkin lupa dia. ya. Kita teruskan dengan terjemahannya. Dia bisa melanjutkan. Masya Luar biasa gitu. Luar Ya. biasa nih ayah Ini bunda. yang memang kita juga agak heran, Ustaz. Kok bisa gitu? Jadi yang salah satu yang istimewa di pesantren ini selain tahfidz Quran, nahwu shorof, bahasa Arab tadi, belajar baca kitab gundul ya, juga ma'ani Quran. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu dipelajarin. Betul sekali. Bahkan Ustaz. dihafal. Dihafal, Ustaz. Ditulis Dihafal. juga kan? Ditulis juga. Masya Supaya lebih kuat Allah. hafalannya. Lebih kuat Dihafal, hafalannya. ditulis tuh Luar biasa. itu, Ustaz. Iya. Luar biasa. Oke, Pak Ustadz. Nah, kalau misalkan kalau kayak mereka, kita kan ibadah nih misalkan ya, anak-anak juga pada ibadah dong. Misalkan ada sholat, ada kemudian puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain, itu kan ibadah nih. Itu butuh ilmu dong. Betul Kalau sekali, misalkan Ustaz. apakah di sini cuma tahfidz aja masalah ibadah? Oh iya, betul, Masalah betul. praktek ibadah, prakteknya, cara-caranya Betul sekali. Gimana Iya. Ustaz? Itu kan salah satu program yang kita berikan tadi ya, yang kita sediakan, yaitu tentang Quran ya. Ya rumputnya kan ada rumpun Quran banyak lah sampai kepada tahfidznya. Juga kita memberikan ilmu yang lain, Ustaz, seperti ilmu fikih. Ilmu fikih dasar ya. Seperti tentang sholat, kita ajarkan dari mulai rukun sholat, dari mulai batal sholat. Bahkan ya sebelum sholat nih, kayak misalkan bersuci betul. ya. Oh iya, betul. Dari Itu mulai pasti bersuci akan itu. Iya, betul. Dari mulai bagaimana memahami air. Misalkan air ada pun, air, ya. ada bagian-bagian air, Iya. macam-macam air kita Air, kasih pelajarannya. Ya, supaya nggak salah ya. Betul, tentang najis kita pun kasih pelajarannya, gitu kan ya. Kemudian tentang berwudu langsung kita praktek. Gini lah cara wudu dan sebagainya lah, supaya jangan sampai terulang kebiasaan dia wudu yang sudah lama yang memang Yang tidak keliru. ya, Oh, iya, tidak pakai betul. ilmu gitu kan ya. Iya. Nah, setelah praktek wudu kita pun sholat. Kita arahkan bagaimana Iya. cara ruku, bagaimana cara sujud, itu kan Detail. supaya betul. Kalau nggak begini repot, Ustaz. Iya, Ini kan betul. mesti mereka tahu. Iya. Karena ini perbuatan yang tiap hari mereka lakukan. Iya. Kalau mereka bekerja tanpa ilmu juga Salah sia-sia, ya. Ustaz Iya, ya. sia-sia. Nah, Betul. kita berikan tuh dari mulai cara ruku, cara sujud dan sebagainya lah gitu kan Iya. ya. Bagaimana tentang masalah masbuk kita pun kasih Cara-caranya ilmunya ya, gitu kan iya. sampai
sholat yang mereka apa namanya jarang-jarang pun kita kasih ilmunya seperti sholat jenazah kan jarang-jarang jenazah. kita kasih. Kita mulai ngurus mayatnya, cara memandikan mayat, cara mengkafani. Dan itu bermanfaat untuk nanti bermasyarakat ya. Betul sekali Ustaz. Bagaimana biasa. cara menyolatkannya, Iya, iya, bagaimana iya, iya. doanya, kita kasih semuanya. Kasih semuanya. Dan mereka tahu gitu kan Luar ya. biasa. Gitu. Jadi memang masalah fikih ini tidak kita biarkan. Jadi dikasih Karena semuanya. harian, Iya. amal harian yang memang harus tahu. Oke, Bu Ustadz Fikih, oke jelas sudah jelas nih Bu Ustadz sampaikan. Kalau masalah pelajaran selain fikih, akidah, adab gitu, Oh iya. masuk. Pokoknya insya Allah Ustadz di pesantren ini semua materi ini yang memang sangat urgen, penting sekali kita berikan. Apalagi akidah. Apalagi ya? akidah, Oh, iya, pasti. penting banget akidah saya Iya, itu. iya, iya. Jadi pokoknya kayak akidah, fikih, kemudian apa namanya tentang Quran, tentang adab, akhlak, kemudian tentang sirah dan sebagainya. Ini semua kita Dan waktu berikan mereka kepada kan di sini mereka. 24 jam ya. Betul Walaupun sekali, pastinya ada porsi dong, ada porsi istirahat, ada betul porsi sekali, iya. bermain ya. Anak-anak itu. Luar biasa berarti lengkap banget. Tapi Iya. belum lengkap penjelasan nih kalau misalkan ini kan biasanya orang tua dari siswa itu, kayak saya punya anak nih, pasti dong nggak pengen ketinggalan ilmu-ilmu umum lah gitu ya. umum saja ya. Sekolah-sekolah umum. Nah di PTQ Makkah ini bagaimana Ustaz? Dapat Oh lah, iya. gitu? Alhamdulillah untuk di PTK Mekah ini untuk pelajaran umum pun kita berikan Ustaz ya. Iya. Kita berikan porsi. Iya. Yaitu dalam sepekan kita 2 hari. 2 hari. Berikan porsi ya. Nah di situ 2 hari full? Betul full sekali. Ada pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, Iya. pelajaran apa namanya bahasa Indonesia, kemudian juga pelajaran IPA biasanya. IPA ya, Iya, IPA, 4 ya. bahasa Inggris, matematika sama Bahasa Indonesia. ya itu 4. Dan Luar biasa. semua gurunya pun kita ambil dari luar Ustaz. Jadi guru memang benar-benar guru khusus ya. Yang memang mereka punya kompetensi di situ. Iya, memang guru matematika, Iya, betul. memang guru bahasa Inggris gitu ya. Kita agak sedikit seleksi. Seleksi. Karena ilmu ini tidak bisa sembarangan orang mengajarkan. iya, Nggak betul. mungkin seorang mungkin dia punya basic Ustaz. Itu kan dia belum tentu juga punya basic ilmu ini. Ilmu matematika, ilmu Makanya dunia kita lah gitu ya. ambil memang sesuai dengan kemampuan dia. Kuliahnya apa nih? Matematika. Silakan ngajar di sini. Apa kuliahnya nih? Bahasa Inggris? Mangga. Bahkan di kita nih San, guru bahasa Inggris 1 S2. Udah S2, wih, luar Iya, biasa. guru kita nih guru bahasa Inggris 1 S2. Alhamdulillah Iya, ini iya, luar iya. biasa. Luar biasa nih. Ayah Bunda, jadi lengkap sudah tahfidz Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian ilmu akidah, fikih, adab, akhlak, Iya. semuanya sudah disampaikan, bahkan Betul. dibimbing anak-anak 24 jam Betul. dikawal sama musrif ya. Betul, Ustaz, iya. Ada berapa musrif guru Ustadz di sini Di Ustadz? sini ini yang standby di sini hampir 10 Ustaz. Hampir 10. Tiap 10 ya? hari itu sama anak. Iya. Padahal- Mengawal santri ini 10 orang kurang lebih. Alhamdulillah ini luar biasa nih Ayah Bunda. Artinya terpantau semuanya Iya, ya. terpantau. Padahal sekarang karena nggak ada satu kelas, ini hitungannya sedikit ya. Sedikit, sedikit dan memang dibatasin. Betul, dibatasin. Dan karena memang Anda lihat di sini memang pesantren kita PTQ Makkah ini masih sedikit ya, masih kecil. Dan memang rencana kan Ustadz di belakang masih banyak Betul sekali. masih banyak Betul lahan. sekali, Ustadz. Mudah-mudahan Iya, betul sekali. ke depan bisa berkembang ya. Insya Allah. Iya. Minimal kalau nggak nambah SMA mungkin ada rombelnya yang bisa ditambahkan. Mudah-mudahan. Ustadz. Dan Ustaz ya, ada hal yang penting orang tua itu ketika memondokin anak itu ketakutan Ustaz. Takut dibully. Oh Nah, iya. Ini juga jadi apa ya? Iya. Pertanyaan yang sering muncul di orang Betul. tua. Nah, di sini bagaimana itu? Nah, gini Ustaz. Alhamdulillah untuk di pesantren kita ini untuk hal ini nggak terjadi Ustaz. Nggak pernah terjadi. Iya, ditambah kita juga memberikan apa ya semacam pengamanan yang cukup ekstra. Pertama CCTV. CCTV kita lengkap. Jadi setiap pojok ada ya. Betul. Yang kedua juga pantauan daripada para ustadz. Ustadz. Ini Ustadz, kita lihat Ya. di sini aja ini asrama ya, asrama kiri kanan. Ya. Ini adalah khusus kamar ustadz. Jadi sangat mudah sekali memantau anak ustadz, baik di malam hari ataupun di pagi hari. Ya, Nggak jadi akan kelewat gitu maksudnya. terkawal terus ya? Terkawal terus, iya. Luar biasa. Jadi sekecil apapun keributan yang terjadi, ini pasti ustadz tahu. Tahu kedengaran. Karena memang kita setting bahwa posisi kamar ustadz itu memang dalam asrama santri. asrama. Iya, Jadi bukan ustadznya di mana? Enggak berjauhan, enggak. Asrama Malah di sini. gabung sama santri tiap hari. Iya. Gitu. Jadi kalaupun santri butuh apa-apun, khususnya yang darurat cepat gitu ya. Cepet ya, gampang Apalagi sekali. khususnya malam hari nih. Iya, Oh, iya. ini ada yang sakit misalkan, Betul, langsung betul. Iya, sama betul muslimnya sekali, sama Ustaz. ustadznya. Jadi insya Allah kalau di kami ini
ayah bunda nggak usah khawatir. Nggak Ya usah masalah khawatir, ya. bully, masalah anak ada kebutuhan yang tidak tercover. Insya Allah karena memang sangat mudah. Iya, Ketemu alhamdulillah. Ustadz sangat mudah. Ya, dan Iya. terbukti tadi dari salah satu testimoni siswa memang betah anak-anaknya baik-baik, teman-temannya baik-baik, kemudian ustadznya juga baik-baik. Nah. Ustadz, kita mau lihat ke arah sini, ada sedikit aula kalau tidak salah ya. Iya. Oke, pemirsa, kita mau lihat. Ini ada aula, ada lapangan tenis meja nih. Ini salah satu hiburan ya buat santri mungkin. Ya, ini karena ini aula, terkadang buat ini ya. Nah, ini lapangan pingpong. Iya. Ya, cukuplah buat anak-anak gitu. Iya cukup Ustadz. Ini santri kadang ya bagian daripada apa ya hiburan mereka juga Ustadz. Hiburan. Olahraga gitu kan. Ya kadang Iya, iya. mereka tuh sore hari habis hafalan Quran, habis murojaah, mereka sini kumpul pada main tenis meja gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan ini bisa Iya. jadi hiburan termasuk anak. Hobinya pingpong ini sebenarnya Ustaz nih. Kalau ada yang bagus kita lawan dia. Iya. Alhamdulillah nih Iya. bikin betah lah insyaallah Ustadz. Iya, iya. Anak Oke Ustaz, kembali ke PPDB nih Ustaz. Kalau tadi kan udah segala macam. Oh ya, kalau biaya Ustaz, biaya dari baik. Iya. PPDB. Kalau PTQ untuk Makkah. tahun sekarang ini biaya masuk ke sekolah ini sangat murah Ustaz. Murah berapa sekali. nih murahnya? Ya kalau dibandingkan sama yang lain mah insya Allah kita ini termasuk sekolah yang tidak terlalu tinggi Iya, biaya Ustaz. iya, Ya, gitu iya, kan iya. ya. Jadi ayah bunda juga nggak usah khawatir Ustaz untuk masalah biaya gitu kan Iya. ya. Baik Ustaz. Untuk biaya ini untuk uang masuk aja, uang masuk itu sekitar Rp2.600.000. Cuman Rp2.600.000. 2.600.000. Anda lihat kemarin di tempat-tempat lain minimal sampai ada yang paling murah-murah 10 juta. Iya. Memang itu keumuman di angka segitu. Itu yang paling murah biasanya Betul ya, sekali. 10 juta. Ada 10 dan sampai 15 juta. Uang masuk itu sudah uang bangunan, uang sarpras gitu ya? Nah, uang masuk yang saya maksud ini yang sejumlah 2.600.000 itu Iya. sudah termasuk biaya sarana prasarana Ustaz. Jadi udah kita siapkan tempat tidur yang tadi Iya, itu. iya, asrama. Kemudian udah kita siapkan kasurnya, kita siapkan bantalnya, Iya. kita siapkan juga lemari pakaiannya. Kita siapkan juga seragam sekolahnya. Iya. Kita siapin juga buku paketnya. Buku paket. Dengan angka Rp2.600.000. Kalau asrama pasti dong ruangannya, kelasnya jelas. itu udah Yang tadi kan otomatis. sudah kita lihat ya. Iya, Ini betul. kayaknya cukup nyaman lah tempatnya gitu Oh Ustaz. Ustaz, ini berarti kalau boleh saya simpulkan ini pasti sebagian beasiswa dong. Betul sekali karena ya nggak mungkin lah gitu kan Iya, ya dengan angka nggak masuk segitu akal. bisa dapat tempat dan sarana yang Yang cukup lah gitu. gitu kan nggak Iya, mungkin iya. gitu kan. Oh, Tapi Ustaz. memang ini upaya kita agar orang tua ini tidak lagi pusing Tidak dengan berat, biaya tidak berat ya. tidak berat. Dan maksudnya semangat untuk Betul sekali. mendoakan anak Maka kita menawarkan dengan biaya cukup terjangkau lah, Iya. gitu kan. Ya. Kalau bulanannya Bu Ustaz, bulanan Kalau soalnya ada bulanannya, macam-macam tuh. Iya. Kalau untuk per bulannya di sini Rp1.200.000 Ustaz. 1.200.000. Iya. Oke, sebentar. 1.200.000. 1.200.000. Iya, betul. 1.200.000 itu, Pak Ustadz, kalau saya lihat pun di tempat lain itu biasanya ada minimal 1,5 1,5. atau 1,7, Betul 1,9 sekali, bahkan iya. sampai 2 juta lebih, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, 1,2 itu dapat apa di sini? Baik. Yang jelas, insya Allah nih apa ya tadi ya, dengan jumlah itu orang tua akan merasa tercukupi lah kebutuhan Iya. anaknya. Misalkan makan Ustaz. Makan. Ini makan kita berikan kepada santri itu sehari 3 kali Iya, dengan iya. menu yang sangat variatif dan insya Allah Iya. bergizi Ustaz. Bergizi, ya, sehat lah ya gitu ya. sehat lah gitu kan. Iya, Jadi iya. makan dalam sehari 3 kali. 3 kali. Pagi, siang dan sore. Kemudian juga kita berikan laundry juga Ustaz. Laundry. Iya laundry. Jadi santri itu sudah kita berikan fasilitas laundry. Mereka tinggal mengumpulkan pakaian kotor, silakan nanti akan ada dijemput oleh laundry. Besok tahu-tahu sehari 2 hari udah bersih Udah nih. bersih lagi. Jadi Nggak anak perlu tuh nyuci, nggak gitu repot ya. nyuci gitu. Jadi Kecuali kalau pakaian dalam itu mah betul biasa. sekali. Jadi insya Allah dengan 1,2 itu sudah ada dapat makan 3 kali, sudah bisa laundry tanpa Iya. bayar lagi gitu kan ya. Dan biaya kegiatan gitu Betul kan. sekali. Kegiatan biaya sekolah. Biaya pendidikan, biaya apapun itu sudah tercover. Jadi orang tua tidak lagi ada kemang-mangan atau khawatir Was-was, dapat khawatir. tagihan lagi enggak. Cukup Luar dengan 1,2
Bapak Ibu sudah nyaman dan tenang di rumah, tidak usah lagi mikirin biaya kegiatan dan yang lainnya. Insya Allah include semuanya. Udah termasuk lah. Luar semuanya. biasa. Ini ayah bunda berarti ini biaya yang murah, tapi pastinya bukan murahan. Oh, enggak, Ustaz, enggak. Oh ya Pak Ustadz nih, kita pengen lihat mungkin di antara santri-santri yang punya pengalaman ya pernah berprestasi mungkin ya di entah di perlombaan atau di bidang apa Pak Ustadz, bisa diceritakan? Baik, ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, saja bahwa memang selain kita memang tahfidz, kita juga konsen di bahasa Arab, ya bahasa Arab juga menjadi ikon kita, sehingga ketika ada beberapa event gitu kan lomba-lomba yang menyangkut bahasa Arab kita ikutan, apalagi tahfidz kan, udah menjadi bagian program sekolah kita. Anak kita ini luar biasa. Di luar apa ya? Perkiraan gitu kan. Di luar ekspektasi kita ya. Sekali. Kita melebihi. Betul sekali. Kita pernah lomba di daerah Bogor saja, daerah Bogor dengan beberapa pesantren itu kan ya, beberapa PTQ. Alhamdulillah anak-anak kami ini dapat juara. Lomba pidato bahasa Arab. Pidato bahasa Arab. Ya, mungkin juara satu. Juara kalau nggak salah juara satu atau dua? Juara dua lumayan. Juara dua. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kita, channel kita, YouTube kita, PTQ Mekah itu adalah beberapa penampilan santri kita dalam berbahasa Arab. Baik di Alfamart, baik di lapangan, baik dalam lomba, baik dalam penampilan event sekolah lain, itu semua berbahasa Arab. Insya Allah itu kan ya. Jadi memang kita harapan selain juga dia hafal Quran, juga dia mahir atau terbiasa lah dalam berbicara bahasa Arab. Ya tadi Anda lihat kalau Qurannya juga tadi bacaan siswa ya itu bagus juga lumayan. Karena kita tadi sudah tes, nanti kita lihat udah di depan udah ditayangkan. Iya betul sekali Ustaz. Pokoknya sebetulnya apa ya, kemampuan santri itu kita semua up di channel kita Ustaz. Di YouTube kita, Bapak Ibu bisa lihat di sana. PTQ Mekah Cianjur itu yang tahfidz, yang berbahasa Arab, yang pidato hadis, macam-macam lah. Bisa dilihat gitu kan ya. Kita sambil lihat lagi. Di asrama juga kita punya kamar mandi Ustaz. Di aula, di asrama. Aula juga, ini ada kamar mandinya. Kalau misalkan dari asrama ini asrama tadi kita di situ, ya. Dekat ya ke sini ya. Betul. Kalau malam-malam santri pengen ke air, nggak perlu ke bawah. Nggak perlu ke bawah. Langsung ke sini cukup aja. Di sini aja kamar mandinya. Dan ini cukup. Ada berapa nih unit? Ada 4 Ustaz. 4 unitnya. Ada tempat wudhunya juga. Oh ini bagus juga nih. Lihat ya, mencukupi, memadai, bagus tempat wudhunya. Jadi kalau mau sholat malam pun bisa sholat di asrama gitu ya. Betul sekali Ustaz. Nah, harus ke masjid. Jadi mudah lah insya Allah. Sekarang kebetulan kan hari Senin Ustaz. Hari Senin. Yang mereka pada puasa sunnah. Pada puasa ya hari Senin itu. Lupa saya. Iya, pantesan mereka istirahatnya nggak makan siang ya. Karena emang hari Senin dibiasakan dan Kamis puasa sunnah kita biasakan puasa sunnah. Iya, luar biasa. Oke, Ustaz. Luar biasa tadi perbincangan kita sudah semakin menarik dan asik banget nih Ustaz nih. Sudah banyak informasi yang didapat dari PTQ Mekah ini, ayah bunda dan pemirsa. Kemudian Ustaz, harapan Ustaz untuk ayah bunda ataupun pemirsa ini terhadap PTQ Mekah seperti apa? Baik, ayah bunda semuanya, mungkin pesan dari saya gitu kan ya, bahwa ayah bunda sekarang yang pertama mungkin ayah bunda agar agar cermat mungkin tadi ya, cermat dalam menentukan lembaga pendidikan untuk putranya. Mungkin dilihat dari kurikulumnya, kemudian dilihat juga kondisi lingkungannya dan sebagainya. Karena ini juga sangat menentukan apa yang akan didapat oleh anaknya. Keberhasilan dari anak belajar. Betul sekali. Apa yang akan diperoleh oleh anaknya, gitu kan seperti itu. Nah, Insya Allah nih PTQ Mekah ini sudah tadi saya jelaskan, itu kan selain kita memang tahfidz Quran, kita pun juga ada pelajaran bahasa Arab yang kita juga konsen di situ. Kalau untuk fikih, akidah itu menjadi hal yang utama kita berikan, gitu kan ya. Kemudian juga ada pelatihan baca kitab, gitu kan ya. Dan juga beberapa kegiatan lain yang insya Allah juga sangat mendukung, skill anak, kemampuan anak, gitu kan ya. Sehingga ayah bunda tidak lagi ragu tuh kan untuk betul sekali untuk mencoba datang ke tempat kami dan
mendaftarkan putranya. Masya Allah. Gitu, Jangan kayak sampai insya Allah. Betul kehabisan sekali. nih. Pokoknya Ayah Bunda insya Allah. Kalau masih ragu, tadi saya bilang tadi, Ayah Bunda bisa lihat beberapa channel kita, baik di website ya Pesantren Quran Makkah .s.id, kemudian di IG juga ada, di YouTube juga ada. Itu merupakan gambaran pesantren kami yang bisa Ayah Bunda akses dengan mudah dan bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap dari situ, insya Allah. Ustaz. Lengkap di sana. Oke, Betul, Ustaz. betul. Oke, untuk kalau ada yang mau survei ini alamatnya kemana? Oh iya, betul. Untuk survei kelihatannya ramai pinggir jalan berarti ya. nih enak aksesnya nih. Ya. Untuk sekolah ini sangat mudah sekali karena lokasi kita ini tepat di pinggir jalan utama. Jalan apa ini, Ustaz? Utama Jalan Cugenang. Ya, Cugenang. Jadi kalau untuk tepatnya ini di daerah Kampung Sukawarna, Kampung Sukawarna, Desa Sarampad. Ya, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pokoknya akses dari Sukabumi sangat mudah sekali, dari Bandung sangat mudah sekali, karena kita langsung lewat jalan utama. Pokoknya ini jalan utama. Iya, Cugenang, betul sekali. Enggak masuk lagi jalan-jalan kecil enggak. Iya, di jalan samping. utama sebelah jalan langsung pesantren kita. Dan tadi saya lihat, saya kan lewat juga Bu Ustadz, ini jalannya udah bagus banget. Udah bagus sekali, enak. Rata lah, Rata, nggak ada istilahnya noyuk-noyuk. Udah di hot mix lah. Terus kemudian udah di hot mix. Udah luar biasa, udah enak sekali jalannya di sini gitu walaupun kan, di zaman dulu mah Wah, sempat luar ya biasa. kita juga pengalaman dulu banget nih, mungkin 10 tahun ke belakang gitu. Dan Ustaz nih, yang paling pokok ini tepatnya sangat sejuk Ustaz. Sejuk ya, daerah adem. pegunungan. Adem lah pokoknya. Untuk para penghafal itu nyaman enak, nyaman sekali. Kalau di kelas itu nggak ada kepanas-panasan. Enggak ada kegerak. Apalagi airnya tadi bahasa saya luar biasa sempat lah. ke Karena kamar memang mandi, dingin banget. Salah satu faktor juga lah lokasi, tempat, udara ini juga mendukung Ustaz. Kalau sejuk, nyaman, banyak pohon, enak ya. Itu enak untuk menjadi seorang penghafal Quran Ustaz. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sudah banyak sekali kita dapatkan Ayah Bunda dari obrolan kita, walaupun mungkin sambil jalan-jalan sambil lihat, tapi ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Ayah Bunda dan pemirsa tertarik ya. Kalau belum yakin banget bisa hadir langsung, bisa ketemu langsung dengan Ustadz Anwar Aziz, kemudian bisa bertanya-tanya lebih dalam tentang PTQ Makkah Cianjur ini, Ustadz. Oke, Ustadz, syukran atas waktunya. Sama-sama mengganggu kesibukannya. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, maksudnya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan kesehatan. Oke, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang pesantren PTQ Makkah, nanti bisa dilihat di deskripsi atau kontak di bawah tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.